renungan dalam tauhid ini juga cukup diperlukan mitra pas, tidak hanya sekali dua kali, dan seperti yang ini untuk kita bahas sangat penting. Mohon pencerahannya Pak Juli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, mitra Pas FM yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kesyukuran kita mudah-mudahan bisa menambah terus semangat kita untuk membangun kualitas hidup kita menjadi rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pas kebetulan tanggal 1 Juli, Hari Bayangkara. Selamat memperingati, mudah-mudahan semakin lama semakin berkualitas para bayangkara-bayangkari kita untuk menjaga ketertiban, keamanan di Republik kita yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini masih menjadi hari tasrih ya. Di masjid-masjid habis sholat biasanya masih kita kumandangkan takbir. Karena memang Idul Adha itu hari raya besar, super besar, yang sampai takbirnya sendiri sampai 4 hari. Idul Adha tambah 3 hari, tasrik 11, 12, 13. Betapa pentingnya di situ, dan diawali oleh intisari dari haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Dan seluruh dunia ikut juga menyikapi kebersamaan wukuf di Arafah ini dengan disunahkan untuk berpuasa Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Intisari itu salah satu hikmah penting. Sekali lagi, salah satu hikmah penting dalam kehidupan kita. Itu adalah perenungan hidup. Merenung, deep thinking, muhasabah. Sangat-sangat penting. Diawali dengan meningkat kemampuan meningkatkan kualitas keimanan kita. Dari kualitas keimanan kita, coba aja betapa hebatnya keimanan itu. Nabi Ibrahim, dia gak takut sama sekali, begitu yakin bahwa Allah itu adalah Sang Maha Pencipta, Sang Maha segalanya. Dibakar gak takut. Dah serahkan sama Allah. Allah Maha segalanya. Sampai simbol tertinggi pengorbanan untuk mengikuti panggilan Allah, taat total kepada Allah, taat totalitas kepada Allah, walaupun perintahnya dalam tanda kutip super jahat, super gendeng. Lah piye wong kon beleh anake sing apik, sing alim soleh, yang sudah ditinggal belasan tahun di Jiarne dan sebagainya di Makkah. Padahal dari Yerusalem kalau berjalan itu bisa berbulan-bulan itu, sama istrinya Siti Hajar. Wana yang begitu baiknya kon beleh, yang sangat dicintainya, padahal resikonya akan hancur total kredibilitasnya. Nabi kok meleh anake dhewe, Rasul meleh anake dhewe. Pada waktu itu nggak kepikiran Siti Syarah
melahirkan keturunan yang banyak. Karena di situ memang lebih dulu yang lahir itu Nabi Ismail dari Siti Hajar. Nah, jadi dari situ harta atau sesuatu yang sangat paling dicintai adalah anak yang soleh. Harta berapapun kecil, kedudukan apapun kecil. Nah, kredibilitas yang hancur total itu dia tetap laksanakan, yang sangat-sangat menjadi pemikiran kita bersama. Betapa Nabi Ibrahim dibakar kecil. Mati itu urusan pribadi, tapi kalau ini menyembelih, itu suatu perbuatan yang tanda kutip kalau enggak disikapi dengan hikmah setelahnya, itu suatu perbuatan yang jahat, sesuatu yang menghilangkan yang sangat amat kita cintai. Masa depan kita jadi hancur, kredibilitas kita hancur, keturunan kita bisa jadi berantakan dan sebagainya. Totalitas kehidupan yang itu akhirnya direnungi. Godaan sudah banyak dia hadapi dengan menaruh Siti Hajar di padang pasir yang gersang seperti itu juga godaan, dibakar dan sebagainya. Tapi itu semuanya kecil. Nah, yang terbesar inilah yang membuat akhirnya diperingati untuk kita jadikan pembelajaran. Sayangnya kadang-kadang aspek pembelajaran ini sering-sering berlalu begitu saja. Padahal itu penuh sekali pembelajaran. Nah, apapun kalau itu diminta oleh Allah, kita harus taat total. Dan Allah itu tempat kita meminta, tempat kita berlindung, tempat kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sesuai dengan Asmaul Husna, Allah itu segalanya. Dan yang dikedepankan adalah Rahman Rahim. Maka selalu kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, mengawali semua kegiatan kita. Nah, sifat-sifat itu akhirnya di sini juga terbukti. Hanya doa-doa dia dikabulkan, untuk meminta aturan main untuk di Baitullah, untuk mengamankan dan memberkahi kotanya, untuk mendapatkan keturunan yang alim soleh dan seterusnya. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ismail selamat, dan akhirnya dia malah mendapatkan suatu ganti yang di sini banyak disimbolkan, seakan-akan korban itu yang kita sembelih adalah nafsu hewani kita dan seterusnya. Nah, pada perenungan hidup ini mari kita lakukan habis sholat, terutama yang paling nyaman bagi kita yang memang sudah terbiasa aja. Kalau yang belum terbiasa, monggo kita biasakan untuk setelah tahajud atau berzikir, apalagi kita sertai Asmaul Husna, renung-renung artinya Asmaul Husna, terus kita melakukan perenungan dalam kehidupan kita ini bagaimana. Itu penting untuk memantapkan keimanan kita. Dan keimanan ini luar biasa. Wala khaufun wala yahzanun wala khaufun alaihim. Nah, pada kondisi seperti itulah misalkan Nabi Daud dengan segala konsekuensinya, orangnya tinggal sedikit karena habis
ngelewati sungai, padahal musuhnya luar biasa, raksasa dan sebagainya. Nggak ada rasa takut, betapa banyak. Jadi kalau keimanan sudah kokoh, godaan-godaan itu bisa dicegah secara dini, bahkan menambah semangat. Sehingga balang jumroh itu sampai 3 kali, karena setiap perbuatan baik, setan itu memang mau mengganggu, membelokkan. Mau mengganggu, mau membelokkan. Dan manusia itu makhluk dhaif. Disimpulkan Nabi Adam itu wong ning surga suwenak-enak sing dilarang siji, ya jek digodha oleh setan berkali-kali, akhirnya jebol juga tuh. Jangan seperti itu. Lah perenungan pada hari Arafah yang kita masih memperingatinya di hari haji tasrih semacam ini, masih ada orang yang beleh kambing karena sapi juga, karena memang gak harus hari pertama Idul Adha beleh itu. Kadang berbagai waktu keterbatasan, akhirnya cari-cari yang slow gitu istilahnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, perenungan paling indah di Arafah ini cobalah dulu waktu yang kira-kira sekitar 5 jaman. Ya, 5 sekutan kurang lebihnya itu ya, ba'da zuhur sampai ke menjelang maghrib itu, Masya Allah. Perenungan Nabi Ibrahim untuk memantapkan hatinya. Perintah yang tanda kutip super gila, super gendeng, super jahat itu, bagaimana menyikapinya? Hanya dia memilih Allah. Maka mari simbol labbaik Allahumma labbaik itu kita hantamkan terus di dalam dada kita. Walaupun kita mungkin belum berhaji, nggak apa-apa. Nah, tapi cobalah punya semangat untuk berkeinginan ke Baitullah. Yang sudah, hantamkan terus haji sepanjang hayat. Nah, semacam begitu. Maka kalau perenungan itu diawali di situ, itu dari awal Nabi Adam. Iblis itu menyikapi perintahnya itu dengan sombong, bahkan menentang, meremehkan, kebenaran tertutup total. Diingatkan malah nantang, malah dia meminta, malah ingin membuktikan bahwa manusia ini nanti akan banyak yang ikut dia, akan goda dari macam-macam. Dia nggak pernah merasa takut di tempat yang salah. Itulah iblis, mau menggoda, dan godaan pertama jebol juga itu Nabi Adam. Akhirnya memakan buah kulti, dalam tanda kutip simbol itu sebetulnya. Nah, akhirnya satu simbol pula kalau melanggar akan mendapat suatu azab. Nah, tapi Nabi Adam menyikapinya introspeksi, ngaku salah, minta ampun. Tahunan dia di bumi. Akhirnya Allah tetap Innallaha ghafurur rahim. Hanya dapat solusi, ketemulah di Jabal Rahmah. Bayangno pertama kali ke menginjak bumi, di bojoku bisa puluhan tahun gak ketemu itu, karena memang dunia ini luas sekali gitu. Nah, Allah memberikan solusi dengan berbagai kekuasaan yang bagi Allah sangat mudah. Akhirnya ketemu di Jabal Rahmah. Akhirnya kita ini keturunan Nabi Adam itu juga direnungkan pada saat bareng-bareng. Oh, ternyata dengan menahan diri, dengan semuanya mengacu kepentingan yang utama adalah meningkatkan ketakwaannya, jabatan dan sebagainya. Jadi kecil di sana jadi rukun banget itu. Wah, rukun itu sebetulnya. Kalau perkara ada yang protes itu ya itulah bagian dari godaan setan itu ya. Ada aja kelemahan karena saking banyaknya orang tumplek-blek 2 juta jadi suatu area yang terbatas.
Ini tidak ada. Di dunia ini simbol ini tidak ada selain di Arafah. Nah kalau memang haji di Medina, keluyuran, sa'i, nah itu kan bergerak itu. Terus baru selesai ya wes. Tapi di Arafah tumpak blek mandek merenung di hari Arafah. Wah disitulah seakan-akan seperti padang maksar nanti juga begitu. Nah jadi begitunya dari Nabi Adam ketemu namanya Qabil Habil, hanya yang terbaik sungguh-sungguh yang diterima Allah. Dan tidak ditakuti, walau mati ya silahkan bunuh saya kalau memang begitu, tapi saya nggak akan membalas. Dia nggak takut namanya Habil, walaupun dia akhirnya meninggal, tapi meninggal dengan insya Allah husnul khatimah. Jadi kalau sudah keimanan kokoh, nggak ada yang ditakuti, semangat terus itu. Makanya penting untuk menyembah keimanan. Nah salah satu metode perenungan adalah perenungan. Kalau sekarang yang bagus itu habis sholat, dan yang paling bagus sekali karena waktunya dan situasinya nyaman dan dekat sekali dengan Allah itu habis tahajud. Maka hobilah bertahajud. Jadi akan menjadi bagian dari deep thinking kita. Maka salah satu hikmah tahajud ini, Allah akan meninggikan derajat kemuliaan kita. Walaupun profesi kita apapun begitu. Ya akhirnya kredibel, kita nggak mau berbuat macam-macam, akhirnya kita dinilai baik dan seterusnya. Jadi pengorbanan yang sungguh-sungguh inilah yang begitu pentingnya. Begitu pentingnya azam, begitu pentingnya sungguh-sungguh di sa'i. Apapun dia lakukan, maka keluarlah misalkan di dalam perenungan ini, misalkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita diminta untuk merenung, penting sekali. Pada saat yang kita suci dipanggil oleh Allah, labbaik Allah, kita sudah tawaf dan sa'i dan sebagainya, di situ tempat perenungan. Nah kalau sekarang sudah enggak, mari kita jadikan hobi merenung itu selalu kita lakukan untuk menyempurnakan, memantapkan terutama keimanan, karena keimanan adalah sumber semangat untuk beramal soleh. Tahan banteng, tahan godaan kalau pondasi imannya sudah kuat. Gak ada yang ditakuti dan sebagainya. Jadi kalau misalkan dulu ada yang namanya sahabat Rasul, diajak aku menang terus dan sebagainya. Apa itu dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh khalifah, ganti. Di depan pas rame begitu, pas perang maju ke ganti ya, lebih mudah padahal dan sebagainya. Tidak masalah dia dipanggil, kenapa? Karena khawatir kamu nanti akan dibawa oleh suatu keterkenalan yang nanti bisa boleh jadi melalaikan kamu. Langsung guguk ngerangkul khalifah Umar, balik lagi menjadi anggota tok, perang dan menang akhirnya begitu. Nah kalau keimanan sudah tangguh, udah nggak ada yang ditakuti. Nah ini yang penting. Nah berkorban apapun masih kecil nilainya dibandingkan dengan simbol Idul Adha ini. Ayolah, ada tetangga gitu, ayolah kita saling bantu ini. Sebagian oleh Islam yang sudah disempurnakan ini sudah demikian luar biasanya. Tidak ada perintah yang dalam tanda kutip yang aneh-aneh dan sebagainya, kayak dulu-dulu dan sebagainya. Semuanya rasional, semuanya ilmiah. Dan untuk itulah orang-orang Eropa, Amerika justru diawali cendekian banyak masuk Islam setelah melihat bukti-bukti yang memang di Quran dikatakan nanti akan berdatangan bukti-bukti kebenaran dari Allah di dunia maupun di akhirat. Nah, perenungan ini sangat penting untuk membangun kekuatan iman yang akhirnya diwujudkan terhadap amal soleh. Maka walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Saya sangat senang ini. Kunci kita sukses
untuk memecahkan masalah problem solving itu adalah kita bersungguh-sungguh mentok no sampai ke puncak gitu ya, yang akhirnya sabar di situ terbawa di dalam passionnya. Terus kemudian kenapa begitu? Karena dalam keimanannya ini adalah sebuah kebenaran. Maka tolong nanti memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang terbaik, karena itu barokah luar biasa untuk negara dan bangsa kita, terutama umat kita. Kalau kita mendapatkan pemimpin yang terbaik sesuai dengan Islam. Islam itu yang ngajarin bukan manusia, tapi Allah. Dan Allah Maha segalanya. Tidak ada yang menganukan Allah. Jauh sekali, jauh. Manusia digulumpuk nih sak muka bumi kon gawe satu pasir gak iso. Allah menciptakan alam semesta dan manusia. Alah kecil. Menciptakan rezeki Nabi Sulaiman menjadi kerajaan terkaya dan kecil sekali. Ayo kita semangati terus membangun peradaban ini. Dimulai dari hobi merenung, meningkatkan keimanan, akhirnya diwujudkan terhadap amal-amal soleh, membangun kemaslahatan diri, keluarga, lingkungan, dan seterusnya, menjadi rahmatan lil alamin. Masya Allah. Maka mari mumpung masih hari tasreh, kita masih semangati. Mudah-mudahan yang haji ya memang sekarang lebih banyak yang meninggal karena memang dilihat dari faktor statistik umum, tentu yang tua-tua lebih banyak sekarang dan memang kondisinya panas di sana. Ya, itu yang kita anukan. Nah, tapi yang penting bukan matinya, yang penting adalah husnul khotimahnya. Dan itu yang harusnya kita cita-citakan dalam kehidupan kita, berakhir dengan husnul khotimah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Yuk kita tingkatkan kualitas kita satukan langkah kita membangun rahmatan lil alamin. Monggo silakan. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang pagi ini ingin bergabung, berdiskusi bersama kami, Anda bisa kirim voice note atau juga tulisan Anda, teks Anda melalui 085277 999 101. Dan untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295 385 877. Dan Mitra Pas, untuk yang ingin bergabung, Anda juga bisa melalui SMS. Silakan, mana yang Anda suka Anda pilih. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Fajar ini menanyakan tentang mengaku salah kepada orang lain meskipun ini jadi bagian dari hakul adami. Kok susah nggih Pak untuk mengaku salah? Mohon pencerahannya Pak Juli. Ya. Maka kadang-kadang kalau saya menyimpulkan itu kejujuran itu yang nomor satu, yang di kulit itu baru kalau kita nih nggak bohong, nggak korupsi, konsisten antara mulut dan sebagainya. Tapi kejujuran nomor dua yang lebih dalam itu adalah kemampuan introspeksi diri. Nah ini butuh perenungan untuk lebih memposisikan introspeksi diri, merenung introspeksi diri itu menjadi hal yang penting. Sebab kalau tidak, maka tidak ada perbaikan. Sebetulnya alangkah indahnya kalau kita melatih. Memang di dalam proses begitu. Butuh latihan terus, kita ngomong begitu. Nah kalau memang kita ini belum, latihan dulu sama Allah introspeksinya, terus kemudian yang penting kita perbaiki. Padahal kalau kita merenung, kita mengaku salah, terus kita meminta ampun
dan tidak mengulanginya dan memperbaikinya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nyaman malahan. Mung yang kayak gini ini iblis cemburu. Cemburu dia. Kalau udah keluar namanya innallaha ghafurur rahim, cemburu ae ojo ngono. Wah, karena itu nafsu kita diongkrah enggak usah lah, daripada nanti jelek namamu dan padahal pengalaman banyak kalau orang jujur itu justru orang lain itu menghormati kita. Begitu. Banyak praktekkan, tinggal praktekkan saja. Pokoknya diniat bismillahirrahmanirrahim, ini fina, ini dalam jalan ini memang saya salah, saya tak ngaku, jujur aja. Pak, nyun sewu ya, memang betul-betul saya nggak punya duit, jadi utang kita belum sakit dan sebagainya, datang malah dihormati. Boleh jadi utangnya wis nggak usah dibayar, masalah seperti itu. Innallaha ghafurur rahimnya ketemu itu. Kenapa? Allah itu nggathuk nih yang indah sekali itu. Kita wis salah, kita mengakui dan kita minta ampun dan Allah Maha Pengampun. Nah, di bulan puasa kan doanya yang paling anu itu kan masalah pengampunan toh. Nah, dan sebagainya. Nah, langsung oleh Allah. Innallaha ghafuru rahim dalam itu diplay dan person to person khusus itu kalau sudah rahim itu tafsirannya banyak, itu kedalaman yang dalam itu kasih sayang Allah dan itu person keseluruhan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, Nabi Sulaiman minta kerajaan yang nggak akan ini ya kasih sama Allah. Daud minta minta kekuatan yang bijaksana dan dikasih sama Allah. Nabi Ibrahim betul-betul melaksanakan apa yang dilakukan, dikasih sama Allah. Doa-doanya dikabulkan, bahkan dia doa 2 kali dikabulkan 3, ditambahi oleh Allah dan sebagainya. Ngaten nggih. Nah, insya Allah kalau kita introspeksi diri untuk apa nggak ada salah, malah lego kita ini. Wes gak apa-apa, memang kita salah, memang betul loh gitu. Ngadep di tempat yang salah, saya minta maaf. Umpamanya di situ, umpamanya siap diomeli dan sebagainya, sudahlah memang saya itu memang salah dan sebagainya. Tapi itu ujung-ujungnya akan lebih nyaman, langsung plong, dan kadang-kadang bukan kalau kita minta maafnya itu betul-betul tulus dan sebagainya, malah di situ ada rohim. Bisa jadi misalnya kita berhutang bisa lunas, bisa jadi kita judek itu dikasih pengarahan, bisa jadi kalau kita nih lagi kosong mompong artinya pengangguran malah bisa diajak untuk gabung bekerja. Masya Allah, innallaha ghafurur rahim. Hal yang senang saya itu merenungi itu. Kenapa Allah itu nggoeplok nih antara ghafurur dan rahim itu, dan itu diawali innallah lah, sungguh lah ya. Nek sing mengatakan sungguh janji itu menungso ya boleh jadi bejo, tapi ini Allah, sungguh lah Allah lah ya, sungguh lah Allah itu ghafurur. Minta maaf lah sama Anda coba. Nah, sebagainya gitu. Mudah-mudahan kita semangat terus untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan semuanya bisa lebih baik lagi, termasuk kita bersama, jenengan dan juga saya. Monggo silakan yang lain. Baik, Mitra Pas, Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda ataupun teks Anda di 085277 999 101 ataupun untuk line teleponnya juga boleh lewat 0295385877. Pak Adib yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, untuk memahami dan mengetahui bahwa kita salah ini kan terkadang telat. Setelah 5 tahun, setelah baru mendapatkan pencerahan baru, kemudian kita baru tahu, oh ternyata yang kita perdebatkan kemarin itu ternyata saya yang salah. Hanya saja kalau mengaku salah, ini kan kredibilitas kita dipertaruhkan, Pak. Akhirnya kerjaan kita dan lain sebagainya yang menjadi taruhan, dapurnya nanti tidak ngepul, Pak. Gitu. Mohon pencerahannya Pak Ajib ini. Ya itu bagian dari godaan setan, Jay. Kalau kita praktekkan, kita misalkan
berada di mana ngaku jujur. Misalkan gak usah jauh-jauh lah. Misalnya saya pertama kali umur 25 itu diinteruskan ke Jepang itu, padahal untuk menghadapi komplain. Artinya sesuatu yang nggak mudah. Padahal pertama kali naik pesawat, pertama kali ke luar negeri, Inggris pas-pasan dan sebagainya. Ya ngaku jujur aja. Datang ke orang yang bijak, Pak nyun sewu Pak, assalamualaikum. Wah, kula baru pertama ya Pak keluar negeri. Cek lolak kayak gini Pak. Nyun pengarahan Pak, nanti habis ini gimana gini. Nah, gampang nanti itu, gampang lah itu nanti sama ikuti sama kita dan sebagainya. Nah, jadi ini ilmunya Ghafurur Rahim lagi nih. Walaupun ini pakai filosofi bahwa orang yang memang menyadari kesalahannya dan minta maaf itu oleh Allah dinilai sebagai nilai yang sangat tinggi kemuliaannya, sehingga Ghafurur Rahim, diampuni Allah sama gitu. Nah, kalau kita sungguh-sungguh, bukan celelean gitu terus akhirnya balani lagi, enggak. Kalau kita sungguh-sungguh begitu, maka kalau kita jujur, kita introspeksi dan dengan sepenuh hati kita mengakui, insya Allah pandangan nanti menghancurkan representasi itu ternyata salah itu. Dengan konsep innallaha ghafurur rahim itu salah. Justru orang seneng kok iki kok gelem ngaku ya. Iya, seneng malahan. Dan akhirnya timbullah yang baik. Setidaknya dia akan diarahkan ke arah yang baik. Sebab begini ya, dalam kehidupan itu kan bisa aja ya, akhirnya terjadi community yang memang hobi fotokopi, ngentat, amplop diterima dan sebagainya. Boleh jadi kita setelah ngomong aku dan sebagainya, dan hati kita merasa itu salah dan sebagainya, boleh jadi kita terlontar dari komunitas itu. Dan kalau terlontar dari komunitas yang memang brengsek versi Islam, yang nanti akan mendapatkan azab apapun rupanya, itu kesyukuran yang luar biasa. Akhirnya kita nggak masuk komunitas yang kejebak oleh situasi korup, misalnya seperti itu. Dengan kesadaran kita, artinya secara whole picture itu justru menguntungkan. Kesadaran kita merasa salah, wong kita ini manusia, disimbolkan Nabi Adam aja itu kurang apa, langsung gurunya Allah di surga yang segalanya enak, mung sitok endil aja yang dilarang, ngono ae tergoda. Artinya memang kita makhluk dhaif yang kadang-kadang kolbun kita ini bisa naik turun dan sebagainya. Tuh tentu semakin kuat keimanan kita, semakin kuat pula benteng pertahanan kita dari godaan setan, begitu. Istilahnya kayak Umar itu setan malah wedi itu. Saking sayangnya, saking pengen dekatnya, pengen taat totalnya kepada Allah, sing diwedeni mung Allah. Apa aja dia langsung budal begitu keimanan masuk gitu, dia langsung nang pasar, langsung nang anu, sekarang aku Islam, arep nyapa kowe ngono. Aku Islam, aku nurut sama Rasulullah dan sebagainya. Di mana orang lain do wedi ngono nanti kuwatir dikepruk. Nek mau nantang, mau apa ya silakan. Tapi saya nyatakan saking wedi nih, saking beraninya namanya Umar gitu. Itu salah satu terkabulnya doa Rasul untuk agar bisa diperkuat dengan salah satu dari dua Umar. Akhirnya yang masuk itu Umar bin Khattab. Nah, contohnya seperti itu. Ngaten nggih. Mudah-mudahan, karena kadang-kadang begini ya dalam hidup ini, kok kayak aku nanti terus ternyata enggak itu. Pokoknya kalau kita dalam fina, dalam jalannya, dan kita bersungguh-sungguh terus hati, insya Allah akan membuka jalan-jalan yang lebih baik. Kalau itu satu tempat memang kebetulan kita nilai di area yang memang tidak begitu, terus akhirnya kita terlempar dari itu, kita syukuri. Insya Allah nanti di tempat yang baru jauh lebih subur dan sebagainya. Itu pengalaman sungguh-sungguh semacam itu banyak dan nyata itu. Innallaha ghafurur rahim. Semangat untuk melakukan itu, karena itu bukan kelemahan, kejahatan, justru kesadaran diri untuk merasa bersalah
di hal-hal tertentu. Wong kita nih manusia, mungkin karena kebodohan kita, mungkin karena gerusa-gerusu kita, mungkin karena niat jelek kita, keterpaksaan kita, misalnya kita nyolong karena memang butuh sesuatu, terpaksa nggak ada yang dan sebagainya. Manusia itu makhluk dhaif. Di situ konteks Islam memuliakan orang-orang yang meminta ampun. Gitu ya. Artinya Allah akan membalas dengan kerahiman maksudnya. Dan Allah Maha segalanya. Mudah sekali bagi Allah memolak-malikkan. Dan banyak cerita-cerita ini yang akhirnya yang dikhawatirkan itu justru kebalik menjadi rahmat bagi dia. Ngaten nggih. Monggo yang lain. Apa ada waktunya apa biaya? Masih ada satu lagi, Bapak. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari Mas Herno atau Pak Harno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terkadang keputusan-keputusan yang kita ambil ini kan tidak semuanya salah. Artinya dalam satu keputusan itu ada beberapa yang kurang tepat dalam tanda kutip seperti itu. Sehingga terkadang kita juga malah disalahkan oleh tim kita atau anak buah kita. Nah, yang menjadi persoalan adalah terkadang kan kita evaluasi untuk membenahi ketidakpasan pengambilan keputusan tersebut. Apakah ini kategori salah atau memang kekurang sempurnaan suatu keputusan? Mohon penjelasannya, Pak. Jadi begini, di dalam ilmu manajemen itu ya, pakar-pakar manajemen itu lebih baik kita mengambil keputusan setelah dipertimbangkan sebaik-baiknya. Tapi pengertian sebaik-baiknya itu mungkin informasinya tidak lengkap apa begitu, sehingga kita mengambil keputusan. Kalau itu dengan niatan yang baik, walaupun keputusan itu masih dalam tanda kutip cacat atau belum sempurna, itu lebih baik daripada kita tidak mengambil keputusan sama sekali. Karena kalau tidak mengambil keputusan sekali, ya ngeblank, akhirnya stagnan. Dan stagnan di dunia persaingan macam begini, misalnya di bisnis, itu akan tenggelam. Nah, yang lainnya bergerak. Jadi kalau diem tidak ada keputusan gitu, mendingan yang terjadi adalah putuskan putusan-putusan, tapi di dalam konsepnya, dalam intisari manajemen kan plan, do, check, action istilahnya. Rencanakan yang baik, cari data yang lebih baik dan sebagainya. Kalau terbatas karena ini penting dan diputuskan, laksanakan keputusan itu langsung dicek. Ternyata setelah ada tambahan informasi dan salah, ya sudah dievaluasi. Kemudian setelah dievaluasi apa? Ya action lagi, perbaikan, bikin keputusan baru. Begitu muter terus, akhirnya secara sekuen waktu terjadilah perbaikan step by step. Itu yang namanya konsep intisari manajemen. Terjadi yang namanya continuing improvement. Cuma kalau dalam Islam, ilmu manajemen ini harus dikoridori Islam. Artinya harus berdasarkan fina, kebenaran. Terus kita harus sungguh-sungguh. Kita harus melihat segala sesuatu dengan kafah, dengan whole picture. Langsung gitu. Nah, ini bukan sekali dua kali, bahkan ini menjadi bagian dalam proses kehidupan kita menuju kebaikan-kebaikan. Di Rasul pun begitu. Dari pengalaman di Mekah yang kayak gitu, akhirnya di Madinah begitu. Dia mencari cara untuk mendekati Allah sambil berpikir ini piye nih. Kok di Mekah begini, akhirnya diberi jalan keluar, yaitu hijrah. Setelah di Madinah ternyata subur makmur di sana dan sebagainya. Semua manusia titiknya adalah kelemahan selalu ada. Tapi kelemahan itu untuk membuat kita introspeksi, untuk tidak sombong dan sebagainya. Sebaliknya, setiap manusia punya kelebihan-kelebihan. Maka cobalah brainstorming, mencari kelebihan-kelebihan, ambil putusin. Setelah itu evaluasi lagi. Kalau itu ada kekurangan, bikin perencanaan lagi untuk mengadakan action perbaikan. Dijalankan lagi, cek lagi, plan do check action, akhirnya sasaran yang kita inginkan itu bisa terjadi. Terjadilah continuing improvement.
Jadi intinya seperti itu. Nah, kita ingin sebetulnya satu demi satu terjadi suatu pemahaman, perenungan, pendalaman dalam proses kehidupan kita. Ya ternyata jujur itu mujur gitu. Sementara di tempat lain orang berpikirnya lain. Ya, jujur ya hajur, enggak. Nyatanya seperti itu. Di tempat yang penuh dengan sokok-sokokan, sekarang kita enggak. Kalau kita yang terbaik, cobalah cari yang terbaik. Insya Allah kita nggak perlu sokok-sokokan seperti itu untuk naik pangkat misalkan dan sebagainya. Dan itu harus pada posisi yang terbaik. Maka menjadi ihsan itu diarahkan menjadi salah satu cita-cita kita, menjadi yang terbaik, menjadi yang terbaik. Ngaten nggih. Monggo mungkin sudah waktunya Ya, kita sudah closing. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, saya berharap kita ini bukan malaikat, apalagi kita bukan Tuhan yang begitu dhaifnya. Tapi kita perlu step by step merenung, memperbaiki terus kehidupan kita, sehingga step by step kita makin sempurna, makin berkualitas untuk kita berikan kepada lingkungan kita dengan amal-amal yang baik, dengan penuh kemaslahatan, dengan tujuan untuk membangun rahmatan lil alamin. Insya Allah kita nanti akan nyumber barokah, nyumber kenikmatan-kenikmatan kebahagiaan di dunia, tembus di akhirat. Insya Allah. Ngaten kemawon, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra Pas, kajian manajemen Islam insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga pukul 6. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanidi beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.